Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Masri, salah satu dosen di program S1 Teknik Geologi Universitas Haluoleo. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran sebagai salah satu tahapan dalam penilaian sertifikasi dosen. Video ini akan memuat dokumentasi pengajaran salah satu mata kuliah wajib pada program studi teknik geologi, yaitu mata kuliah geologi struktur. Mata kuliah geologi struktur diampu oleh 2 dosen. Mata kuliah ini berbobot 3 SKS dengan 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Dapat diprogram paling tidak oleh mahasiswa semester 4 setelah menyelesaikan mata kuliah prasyaratnya geologi dasar. Mata kuliah ini dibebankan 4 capaian pembelajaran lulusan yang terdiri dari penilaian atas aspek sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan. 4 CPL diturunkan kembali menjadi 4 capaian pembelajaran mata kuliah yang berfokus pada mahasiswa mampu memahami konsep dasar geologi, mampu mengaplikasikan teknik analisis yang sesuai, dan mampu menyelesaikan studi kasus. 4 CPMK diturunkan kembali menjadi 10 sub CPMK sebagai kemampuan akhir tahapan belajar mahasiswa di setiap minggu perkuliahan. Digunakan kata kerja instruksional level 1 hingga level 4 dari taksonomi Bloom. Secara singkat, kuliah ini berisi tentang konsep dasar struktur geologi yang meliputi definisi, identifikasi, analisis, dan interpretasi berbagai unsur struktur geologi. Untuk itu, mata kuliah ini disusun atas beberapa bahan kajian, di antaranya analisis tegangan regangan, reologi dan mekanisme deformasi, mekanisme pembentukan rekahan, produk deformasi getas seperti kekar, vein, dan sesar, produk deformasi teregang oleh lipatan, foliasi, dan lineasi, deformasi progresif pada zona rekahan, tektonik pada batas lempeng, dan studi kasus. Studi kasus berasal dari penelitian dari dosen teknik geologi dan tugas akhir mahasiswa. Di kuliah ini, bentuk pembelajaran berupa kelas kuliah dan praktikum. Di kelas kuliah digunakan beberapa metode pembelajaran seperti ceramah, diskusi kelompok, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran partisipatif, dan penyelesaian studi kasus. Di kelas kuliah, perkuliahan asinkronus juga dilakukan melalui e-learning Universitas Haluoleo SPADA, Sistem Pembelajaran Daring. Untuk komponen penilaian, terdiri dari 10% tugas, 10% UTS, 15% UAS, 15% praktikum, dan 50% unjuk partisipasi studi kasus dengan tetap memperhatikan syarat 80% kehadiran mahasiswa berdasarkan peraturan akademik Universitas Haluoleo. Nilai mahasiswa secara transparan dapat diakses pada Syakat Universitas Haluoleo. Termasuk feedback tugas mahasiswa juga diberikan oleh dosen pengampu dan diakses melalui e-learning SPADA. Perkuliahan ini juga didukung oleh sistem pembelajaran daring Universitas Haluoleo. Media pembelajaran ini digunakan dalam perkuliahan asinkronus. Dengan SPADA, mahasiswa dapat mengakses materi kuliah dan suplemennya, presensi asinkronus, akses pengumpulan tugas, dan diskusi interaktif. Sebagai suplemen, juga digunakan modul e-learning yang diperoleh dari materi Profesor Hakan Vossen. Suplemen ini bisa diakses pada Cambridge University Core. E-learning ini berisi simulasi dan video animasi materi geologi struktur yang dengan mudah dapat dipahami oleh mahasiswa. Baik, berikut
adalah video pembelajaran tatap muka mata kuliah Geologi Struktur pada pekan ke-6. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di pekan ke-6 mata kuliah Geologi Struktur. Nah, tujuan pembelajaran yang harus kita capai hari ini adalah 4 komponen ini. Pertama, setelah kelas ini saya harapkan kalian mampu mendefinisikan apa itu slip dan apa separasi sesar. Diikuti dengan terminologi yang lain. Ada heave, ada trough, ya kan? Ada bidang sesar, ada silicon site, ada pitch, ada rake, dan seterusnya. Ya. Tujuan kedua, saya ingin kalian mampu mengklasifikasikan sesar, tentu saja dengan berbagai kriteria. Lalu kemudian tujuan yang ketiga, kalian mampu melakukan analisis kinematik dan dinamik sesar berdasarkan kehadiran struktur penyerta. Poin ini juga akan kembali dipertajam pada kegiatan praktikum. Sebelumnya kita sudah mempelajari bahwa mekanisme deformasi pada batuan ada 2 jenis. Apa saja? Ya, silakan. Jadi ada 2 deformasi, yaitu deformasi brittle dan deformasi ductile. Oke, bagus sekali. Lalu salah satu contohnya deformasi brittle itu adalah pembentukan rekahan, di mana rekahan bisa dibagi menjadi 4 mode. Apa saja? Silakan. Pertama itu mode berlipat, yang kedua itu mode bergeser, yang ketiga itu mode pairing, yang keempat mode menutup. Oke, ya, mode 3 mode kombinasi gitu ya. Nah, betul ada 2 jenis kekar yang harus kalian mampu identifikasi ya. Ada kekar karena tektonik dan ada kekar karena non tektonik. Kekar karena tektonik umumnya oleh proses-proses hydrofracturing ataupun deformasi regional yang biasanya kekar hadir berasosiasi dengan lipatan. Ya kan? Untuk yang non tektonik bisa juga hadir dengan berbagai jenis variasi, misalnya kekar yang terbentuk akibat ekshumasi, hilangnya pembebanan, kekar yang terbentuk selama pendinginan magma pada batuan beku, dan kekar yang terbentuk selama proses ekshumasi, pengangkatan. Kira-kira seperti yang Facebook sering tanyakan, apa yang ada di benak kalian melihat gambar ini? Ya, silakan Abdul. Sesuai gambar Taman Pulau Sulawesi, kemudian ada beberapa sesar-sesar regional yang ada di Pulau Sulawesi. Oke, jadi peta ini diterbitkan oleh Pusat Gempa Nasional oleh PUPR di tahun 2017 yang menjelaskan bahwa ini adalah sesar-sesar aktif yang ada di Pulau Sulawesi. Jadi secara umum semua sepakat bahwa sesar itu adalah manifestasi rekahan mode 2. Mode 2 artinya pergeserannya yang dominan, ya kan? Idealnya membentuk bidang planar terjadi pada batuan yang terdeformasi dengan deformasi brittle dan terjadi ketika kuat geser batuan terlampaui. Ya, jadi itu beberapa kata kunci utama yang harus kalian pahami terkait definisi sesar. Nah, terminologi lain itu adalah slip. Nah, slip itu menunjukkan besar pergeseran dari blok batuan yang tersesarkan. Dia bergeser sejauh apa? Skalanya sentimeter, meter, hingga kilometer. Slip juga kadang disinonimkan dengan offset, meskipun sebenarnya offset belum menunjukkan slip karena offset bisa jadi menunjukkan separasi. Nah, untuk bergerak searah strike bidang sesarnya, kemungkinan ada berapa kombinasi gerakannya? Jika dia bergerak di sepanjang strike sesar, dia akan bergerak dengan berapa kombinasi? 2, apa saja? Sinistral dan dekstral. Kalau dia tidak geser ke kiri, dia pasti geser ke kanan. Sebaliknya, jika blok sesar bergerak di sepanjang kemiringannya, dipnya, maka ada berapa kombinasi? 2, yaitu dia akan bergerak relatif turun,
atau dia akan bergerak relatif naik. Nah, itu kata kuncinya. Ya, itu kata kuncinya. Lalu kemudian beberapa terminologi yang lain adalah rek, pitch, ya, kemudian heave dan throw. Nah, saya menggarisbawahi slip dan separasi karena bisa saja sesar nampak seperti bidang ini. Jadi saya punya bidang sesar, ya. Bidang sesarnya ini memotong perlapisannya itu tidak tegak lurus, ya. Lalu kemudian menghasilkan kenampakan seperti ini. Ada di antara temanmu yang mengobservasi sesar dari skala singkapan maupun dari skala peta. Di skala singkapan, dia akan memutuskan bahwa blok ini relatif turun terhadap blok yang lain sehingga memberi nama sesar normal. Namun dari Matthew, temanmu yang lain memberikan interpretasi bahwa ini bukan sesar normal, tapi sesar geser. Apakah interpretasi keduanya salah? Tidak. Jika mereka menginterpretasinya sebagai separasi sesar, dua-duanya benar. Jadi, berdasarkan separasi sesar, maka sesar ini adalah sesar normal yang mengiring. Seperti itu definisinya. Tapi, kalau kita pahami cara sesarnya bergerak, sebenarnya sesarnya bergerak normal, sehingga slip sesarnya adalah sesar normal. Itu adalah konsep slip dan separasi. Jadi sewaktu kalian mengidentifikasi sesar langsung di singkapan, sebenarnya yang telah kalian temukan itu adalah klasifikasi sesar berdasarkan separasinya. Perlu dianalisis lebih lanjut agar bisa memahami klasifikasi sesar berdasarkan slip yang sebenarnya. Itu poinnya ya, separasi dan slip. Semoga bisa dipahami. Baik, ada beberapa oleh-oleh yang bisa nanti kalian akses untuk tugas ya. Itu nanti saya simpan di Sepada untuk melatih kemampuanmu membedakan slip dan separasi dari kejadian gambar-gambar sesar 3 dimensi seperti ini. Klasifikasi sesar. Sekarang, iya ya, bagaimana saya mengklasifikasikan sesar, Pak? Apakah cukup dengan sesar naik, sesar normal, dan sesar geser? Nah, mari kita lihat. Jadi, berdasarkan referensi ya, yang Anda bisa akses juga di Sepada, sesar umumnya diklasifikasikan secara umum berdasarkan separasi dan berdasarkan slipnya kan. Kalau berdasarkan separasi, maka kita punya 3 kombinasi, 4 kombinasi sesar saja kan. Kalau dia bukan normal, dia naik, dia geser ke kiri, sinistral, atau geser ke kanan, dekstral. Ya. Nah, kalau berdasarkan slipnya, itu berarti kita punya pergerakan sesar di sepanjang arah strike-nya, di sepanjang arah dip-nya, dan kombinasi. Jadi dia bergerak miring, oblik. Jadi ada komponen strike yang bergerak, ada komponen dip juga yang bergerak. Sehingga untuk mengakomodir ini digunakanlah klasifikasi apa? Klasifikasi apa? Menamakan sesar dengan slipnya? Klasifikasi Ricard. Ya, jangan lupa ini ya. Klasifikasi Ricard. Ingatlah orang yang telah membantu kita mengklasifikasikan sesar ya. Klasifikasi Ricard. Jadi, klasifikasi Ricard itu kita bisa lihat bahwa sesar dapat bergerak searah strike, searah dip, maupun bergerak diagonal. Nah, lalu kemudian jangan lupa, sesar juga bisa diklasifikasikan berdasarkan geometri khasnya. Misalnya, berdasarkan geometri khas, kita punya sesar yang menunjukkan tipe horse, graben, ya. Kita juga punya yang namanya duplex, kita juga punya yang namanya detachment fold, kita juga punya yang namanya imbrikasi, dan seterusnya. Lalu, sesar juga ada yang bergerak dengan cara rotasi. Ya, jadi ada sesar yang berotasi. Ya, rotasinya bisa rotasi yang searah jarum jam maupun yang berlawanan jarum jam.
Rotasinya juga ada yang membentuk rotasi tunggal dan ada juga yang berupa pivotal. Zona brittle, sesar pada zona brittle itu akan dicirikan dengan breksiasi. Umumnya juga kataklastik, tergerusnya fragmen-fragmen menjadi ukuran yang lebih halus gitu ya. Pada zona-zona plastis dengan kedalaman yang intens, ini kita bisa lihat, maka terbentuklah sesar-sesar pada shear zone yang dicirikan dengan milonitik, ultramilonitik ya, dan seterusnya. Produk-produk dari deformasi shear zone yang ductile itu ya. Oke. Itu di mana terbentuknya sesar. Sekarang apa yang menjadi indikasi, tadi sudah disinggung bahwa jika saya di lapangan menemukan sesar, sebenarnya saya telah mendefinisikan separasinya. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa indikator-indikator lain yang saya bisa gunakan untuk menentukan pergerakan sesar? Nah, ada 3 jenis yang biasanya digunakan. Sebenarnya opsinya bukan cuma 3, tapi saya hanya mengangkat yang 3 yang terutama. Yang pertama, silicon side. Yang kedua, lipatan seretan, ya, drag fault. Yang ketiga, struktur penyerta lain seperti rekahan dan teman-temannya. Gitu ya. Nah, mari kita fokus ke silicon side. Silicon side, istilah yang ditunjukkan sebagai gores garis. Gores garis itu bayangkan ketika 2 buah blok batuan saling bergesek satu dengan yang lain, maka akan menghasilkan jejak pergeserannya di tubuh blok sesar. Nah, itulah yang disebut dengan gores garis. Dengan menemukan gores garis, maka kalian akan menemukan arah pergerakan blok sesarnya. Dan itu tentu saja sudah menunjukkan slip sesar yang sebenarnya. Gores garis dapat berupa zona gerusan dengan geometri tertentu, pilihannya banyak. Yang paling populer struktur tangga gitu ya, seperti yang sudah kalian pelajari juga gitu ya. Lalu kemudian bisa juga melihat itu perkembangan mineralnya. Jadi selama proses penggerusan biasanya terjadi mineralisasi dan mineralnya tumbuh menunjukkan arah pergerakan itu. Biasanya itu ditunjukkan oleh mineral-mineral yang alterasi yang berkembang di sepanjang zona sesar yang umumnya berlembar atau berserabut. Jadi langsung kelihatan strik mineralnya, pertumbuhan mineralnya, gitu ya. Lalu kemudian ada juga ini beberapa contohnya ya. Ada banyak sekali jenis silicon side, jadi kalian tidak bisa ke lapangan hanya dengan membawa struktur tangga sebenarnya. Jadi harus memahami berbagai jenis indikator penciri dari silicon side sesar. Oke, drag fault, lipatan seretan. Jadi sewaktu sesar terbentuk, jika batuanmu itu belum terkompaksi dengan baik, terus kompetensinya rendah, respon batuan saat tergeser itu justru malah terlipat. Nah, lipatan ini akan hadir di sepanjang zona sesar yang terbentuk. Lipatan seperti ini akan kita namai dengan lipatan seretan. Lipatan seretan, bukti konkretnya di morfologi, itu biasa menghasilkan perbukitan-perbukitan monoklin misalnya. Ya, lapisan horizontal di tengah-tengah zona hancuran dia miring sendiri. Nah, kita sudah punya lipatan seretan. Dari lipatan seretan kita bisa mengidentifikasi pergerakan sesar dengan memanfaatkan tadi S-shape, bentukan S dan bentukan Z pada lipatan yang akan kalian pelajari lebih dalam di acara lipatan ya. Oke. Itu drag fault. Kemudian lalu pertanyaan selanjutnya, Pak, apa yang menjadi indikator kehadiran sesar di lapangan sebenarnya? Ya kan? Itu yang paling penting kan? Nah, ada banyak indikator ya, ada cukup banyak indikator, namun saya memilih 5 indikator ini yang utama ya. Yang pertama, yang ciri yang paling umum dijumpai adalah hadirnya fault scrap. Fault scrap itu diindonesiakan dengan gawir sesar. Gawir sesar itu kalian itu punya
tebing terjal begitu ya, yang umum, yang tidak lazim menghasilkan tebing terjal dengan permukaan planar yang kira-kira memisahkan litologi yang kurang lebih sama. Nah, itu indikasi bahwa indikasi gawirnya menunjukkan bahwa itu mungkin saja bidang sesar. Ya, yang kedua, triangular valset. Anda pernah melihat ada perbukitan yang membentuk semacam segitiga-segitiga planar gitu. Umumnya jika mengalami pensesaran, maka akan hadir zona hancuran di tengah-tengah, membentuk zona breksiasi. Konotasi breksiasi itu disinonimkan dengan tekstur breksi pada batuan sedimen karena memang seperti itu. Ada fragmen-fragmen yang meruncing, yang terjebak pada matriks. Bedanya breksiasi sesar itu berasal dari batuan sampingnya yang tergerus, tidak berasal dari sedimentasi seperti layaknya breksi, gitu ya. Makanya digunakan kata breksiasi. Oke, selain breksiasi sesar di batuan sedimen juga dimudahkan dengan melihat perlapisan yang tidak menerus. Lalu kemudian yang terakhir sebenarnya bisa lewat kontras kontur. Jadi misalnya saya punya ada ketinggian ya berarah utara, lalu kemudian dalam beberapa hal misalnya ini ketinggian ini nampak bergeser sedikit gitu ya. Nah, itu contoh hadirnya sesar ya. Jadi hal-hal seperti ini bisa menjadi indikator kehadiran sesar. Masih banyak yang lain, misalnya mata air panas yang terorientasi. Itu juga bisa menjadi penciri sesar. Oke, indikator sesar. Nah, saya ingin coba lebih mengeksplor geometri-geometri khas pada ketiga kelompok sesar yang kita bahas tadi ya. Ada sesar normal tadi, kita punya horst, kita punya graben, kita punya half graben gitu ya, yang umumnya dijumpai di cekungan-cekungan sedimentasi. Monoklin juga kita akan bisa punya ya. Ingat, monoklin tadi kita sudah bahas. Lalu kemudian berdasarkan mekanismenya ada sesar bersudut landai. Normal namun bersudut landai. Namanya listrik fault ya, sesar listrik. Ada juga sesar yang mekanismenya sama seperti runtutan jatuhan batuan membentuk seperti rangkaian domino. Sesar domino. Nah, jadi banyak geometri-geometri khas yang memang perlu dipelajari. Untuk sesar naik sendiri yang paling terkenal adalah interaksi antara lipatan dan sesar yang kita sebut dengan detachment fault, fault band fault, dan fault propagation fault. Ya, nanti menghasilkan bentuk-bentuk unik, duplex, imbrikasi, dan teman-temannya. Oke, untuk sesar geser sendiri juga ya cukup unik sebenarnya ya. Karena sesar geser ini tadi zona-zonanya itu bisa menghasilkan berbagai jenis sesar gitu ya. Di sesar geser itu nanti kita akan jumpai bentuk seperti sesar tear fault. Jadi sesar yang bergeser, yang terlihat bergeser namun sebenarnya terjadi karena perbedaan kompatibilitas batuan dalam merespon bidang sesar. Nah, jadi antara sesar dengan sesar yang lain itu terlihat mundur, akhirnya memberikan kesan ada lapisan yang bergeser. Lah, di sesar geser ini ada dua tipe mekanisme yang umumnya hadir, mekanisme transtensional dan mekanisme transpresional. Nah, transtensional, bayangkan jika saya punya dua buah blok sesar bergeser menghasilkan cekungan baru di antaranya, itu transtensional. Sedangkan mekanisme transpresional, bayangkan saya punya blok sesar yang bergeser pada batas-batas yang irregular tadi, kemudian bergeser menghasilkan tinggian di tengah-tengahnya, membentuk rangkaian pegunungan begitu ya, itu yang disebut dengan transpression. Jadi yang mempelajari sesar geser, bisa jadi Anda juga akan turut mempelajari sesar naik, atau Anda juga akan turut mempelajari sesar normal, gitu ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Silakan. Ini kita sudah cukup panjang membahas. Oke, silakan.
Jadi pertanyaan saya juga, mengapa blok sesar yang bergerak bisa menimbulkan separasi dan slip yang berbeda, Pak? Oke, ya pertanyaannya menarik ya. Mengapa sesar bisa menghasilkan separasi dan slip yang berbeda? Yang tadi yang kita bahas di awal ya. Oke, bayangkan jika saya punya sesar sejajar dengan perlapisan yang tersesarkan. Apakah saya akan melihat adanya pergeseran di sepanjang strike-nya? Ya, tidak akan ada pergeseran di sepanjang strike. Ya kan? Pertanyaan lagi, mungkin satu sebelum saya lanjut. Oke, silakan. Apakah memang sesar hanya bisa diklasifikasikan berdasarkan slip dan separasinya saja? Iya. Jadi kalau dipikir-pikir, apa iya Pak, sesar hanya bisa dibagi jadi sesar normal, naik, dan geser gitu ya. Jadi seperti yang kita paparkan tadi, bahwa jangan pernah klasifikasi sesarmu itu hanya terbatas pada slip dan separasi. Karena beberapa jenis sesar itu hadir dengan geometri tertentu. Ya. Ingat itu ya. Jadi ada sesar normal yang dinamakan Horst dan Graben, ya, listrik fault, domino fault, yang itu tidak bisa diakomodir dengan memahami slip dan separasinya. Karena itu menyangkut geometri khusus dan mekanisme pembentukannya. Sepertinya waktu juga terbatas, jadi saya ingin menutup kelas kita dengan diskusi sejenak, 15-20 menit kurang lebih. Mengapa? Kita telah mempelajari sesar, kita telah mempelajari bagaimana dia didefinisikan, bagaimana dia dikenali terminologinya, bagaimana dia diklasifikasikan, bagaimana mekanisme pembentukan, bagaimana keterdapatannya, dan bagaimana analisisnya, gitu kan. Nah, saya perlu meminta feedback kalian dari beberapa sesar-sesar yang saya maksud di depan. Jadi silakan bagi 4 kelompok dan nanti kita diskusi. Itu merupakan pembukaan hadiah pakai suara yang lainnya. Baik, sesi diskusi telah berakhir. Nah, silakan masing-masing kelompok memaparkan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, Hingga ujung selatan dengan tenggara, sesar pelaka terbentuk karena dorongan dari kedua sebagai sila yang membentuk dari Selat Kiworo memotong pegunungan Wolasi. Untuk kecepatan pergerakan sesar Kolo yaitu 4,1 mm per tahun dengan magnitudonya 7. Untuk sejarah kegempaan sesar Kolo, gempa buminya pernah terjadi tahun 2011 dengan magnitudonya sebesar 6, dan gempa bumi di Teluk Kolo pada tahun 2019 dengan magnitudonya sebesar 6,9. Sekian dan terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kalian semua. Jadi silakan materi-materi tambahan dari penelusuran referensi yang lebih baik itu kalian upload, unggah susunannya dengan baik di forum Spada. Lalu biarkan teman-temanmu itu berinteraksi, meninggalkan kolom komentar di sana, dan kalian sebagai pemilik tweet harus memberikan jawaban terbaik. Demikian yang kelas kita hari ini. Mudah-mudahan kita banyak belajar tentang seperti apa sesar, seperti apa didefinisikan, seperti apa diklasifikasikan, dan seperti apa nanti dianalisis. Terima kasih atas waktunya. Kelas dibubarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.